Oke, balik lagi bersama Vira dalam Ngopi, Ngobrol Pilkada Karawang. Hayu milih! Semakin siang semakin semangat, harus ya Teh ya? Oke, sama hal semangatnya ketika kalian nanti datang ke TPS. Jadi harus semangat dari jam 7 sampai jam 1 siang, jam 12 untuk pemilih tambahan sampai jam 1 siang ya Kang ya? Oke baik, jadi saking semangatnya tidak usah datang subuh-subuh Teh. Boleh gak sih kalau kita datang, semangat nih subuh gitu, datang ke TPS belum buka ya Teh ya? Oke, baik. Ngomong-ngomong soal datang ke TPS, teman pemilih muda di sini sudah tahu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang 2020 nanti siapa? Dari mana? Dari flyer. Oke, baik. Ya, selain tadi yang kami bagikan di sini, flyernya juga bisa mengakses di media sosial KPU Karawang ya, untuk mengetahui visi misinya. Dan jangan lupa yang tadi Teh Eka bilang, tonton debatnya, lihat seperti apa, seperti apa performanya, kesiapan dari para pasangan calon betul, dan timnya betul. gitu ya. Kalau di TV kan kelihatan langsung betul, gitu ya. Kualitas betul. dari intelektualnya, penguasaan secara emosionalnya, gitu, gaya dan bahasanya gaya mungkin bahasanya ya, juga public speaking, kemudian bagaimana mereka mengelola keadaan situasi betul. dalam pemecahan masalah atau problem solving yang nanti disajikan dalam debat ini gitu. Dan juga penguasaan sejauh mana mereka mengenal Karawang beserta data-data yang memang harus diperbaiki dalam kehidupan warga Karawang ini ya. Baik dari IPM ya, sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Gitu. Akan banyak pertanyaan nantinya oleh panelis-panelis hebat pastinya. Dan nanti akan ditayangkan insya Allah di iNews TV tanggal 25 November 2020 jam 7 malam. Mudah-mudahan tidak bergeser Teh Eka waktunya. Kang Roni juga nanti nonton ya? Iya, kita harus nonton berarti. Ya. Kalau bisa bikin nobar, tapi jaga jarak tetap. Soalnya biasanya kalau nonton bareng-bareng, keselnya bareng-bareng gitu. Semangatnya bareng-bareng. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong untuk teman-teman yang ada di sini semangatnya. Baik. Oke, tadi yang sudah diinformasikan kita sudah membuka 3 segmen yang luar biasa sekali informasinya dari Bawaslu Kabupaten Karawang dan juga dari TEK sebagai akademis Unsika ya Teh ya. Pengajar di Unsika juga pengajar di Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi, jauh juga. Luar biasa. Nah, kita membuka pertanyaan, boleh silakan teman perempuan muda yang ada di sini yang mau bertanya boleh mengacungkan tangannya. 1000 pertanyaan. Oke, baik. Oke, yang mana ya? Yang pakai sebelah sana deh, boleh? Kerudung pink, oke, boleh silakan berdiri. Sebutkan nama, asalnya dari mana, sudah punya pacar atau belum? Oke, bukan. Sebentar. Nah, oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji dari Kohati Karawang. Izin bertanya, Kang. Untuk Kang Roni. Untuk Kang Roni? Gak laku kita nih Teh. Ya silakan Puji. Pertama yang mau Puji tanyakan terkait ketika pelaksanaan. Nah itu kan setahu saya yang para penyelenggara pemilu itu kan harus melaksanakan rapid test terlebih dahulu. Nah terus di dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri pas hari H, itu kita sudah mematuhi yang namanya protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran COVID. Akan tetapi itu kan hanya konteks meminimalisir. Kita harus punya planning terburuk gitu. Semisalkan nanti pas hari H ada yang terdampak, itu apa yang akan dilakukan Bawaslu pertama. Terus yang kedua terkait PTPS Kang yang ingin saya tanyakan, karena saya mau daftar tapi terhalang oleh usia saya kurang 25 tahun, itu apa yang mendasar
pegawai PTPS harus berusia 25 tahun. Dan yang terakhir terkait sekolah pengawas partisipatif. Nah, setelah diadakannya sekolah pengawas partisipatif, tindak lanjut untuk kader-kader yang telah melakukan SKPPS itu apa? Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Ini benar-benar aktivis perempuan muda. Boleh tepuk tangan untuk Puji? Kita tahan dulu ya Teh ya. Boleh satu penanya lagi, silakan acungkan tangannya. Wah, saya sampai bingung milihnya. Oke, boleh yang bajunya bunga-bunga. Silakan. Izin membuka masker. Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan dari para pembicara sangat menarik sekali, sangat bermanfaat untuk kami gitu. Ada hal-hal yang mengganjal di hati saya gitu. Saya ingin bertanya kepada Pak Roni mengenai tadi bagaimana pelaporan jika ada pelanggaran entah itu protokol kesehatan atau apapun itu yang ada di lapangan. Jika kita melapor kepada Bawaslu, nah jika pelaporan kita memang valid, bagaimana tindak lanjut dari Bawaslu itu sendiri? Apakah Bawaslu memberikan surat peringatan kepada calon atau denda atau lain sebagainya? Dan sampai saat ini bagaimana jika Bawaslu memberikan surat peringatan kepada calon, bagaimana dampak kepada calonnya? Seperti itu. Lalu untuk yang tadi disinggung ada money politik, black campaign dan lain sebagainya, bagaimana peran Bawaslu itu sendiri untuk meminimalisir hal tersebut di lapangan, seperti mungkin ada pendidikan politik untuk masyarakat atau apapun itu, bagaimana perkembangannya dan bagaimana dampak untuk masyarakat itu sendiri, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Hari ini Teh Eka, Kang Roni diserang sama perempuan-perempuan muda. Iya, iya. Oke, Kang Roni bisa langsung dijawab saja ya? Ya, ya. Oke, mangga. Jadi Dari Puji dulu berarti. dari Puji ya. Yang pertama tuh pertanyaan terkait dengan rapid test ya. Iya, rapid test Ya, untuk jadi- nanti penyelenggara nih, KPPS khususnya. Rapid test itu sifatnya wajib. Ya, sifatnya wajib bagi penyelenggara pemilu. Ketika penyelenggara pemilu tidak mau di rapid test, maka itu bisa dinyatakan mengundurkan diri lah atau gugur secara persyaratan, karena itu sudah menjadi suatu perjanjian yang wajib. Nah, ketika ada penyelenggara pemilu yang dinyatakan reaktif dalam rapid test, maka kan nanti ada tahapan selanjutnya untuk pemeriksaan. Jadi kami tidak langsung memberhentikan gitu. Ya, nanti ada proses selanjutnya dengan swab test. Nah, ketika swab testnya dinyatakan positif, baru nanti dikarantina gitu. Nah, kalau misalnya dinyatakan negatif, maka dia bisa melanjutkan kerja gitu kan, seperti Berarti itu. nggak langsung dari pas di rapid dia reaktif langsung digugurkan, tidak ya? Tidak, gitu. Tetap diberikan suatu kesempatan. Nah, ketika memang ada yang sakit, ya sebisa mungkin dari kami juga bisa membantu itu kan. Di sini ada Satgas COVID ya di kabupaten, nanti pasti akan berkoordinasi. Jadi jangan sampai pembiaran atau penambah penyebaran dan sebagainya macamnya, harus cepat dilakukan atau diatasi gitu, ditangani. Nah, Oke, selanjutnya tentang tindak lanjutnya ya. Ya. Tindak lanjut terkait dengan SKPP. Nah, setelah mereka dinyatakan lulus, tentu ada sebuah proses kontrol dari Bawaslu, itu misalnya dengan melakukan pertemuan-pertemuan baik secara daring gitu kan. Terus ini kan sebetulnya menjadi suatu bekal lah bagi para kader ini, artinya bisa lebih mudah menginformasikan ke Bawaslu dibandingkan masyarakat yang lainnya. Tentu kan di situ ada sharing nomor WA secara pribadi dan sebagainya macamnya gitu. Terus ada pertemuan-pertemuan yang memang untuk meningkatkan kapasitas.
Bahkan SKPP daring ini secara bertingkat. Jadi ketika lulus SKPP daring di kabupaten itu biasanya dipilih tiga terbaik itu masuk ke provinsi. Seperti kemarin dari SKPP daring kemarin ada 3 yang terbaik itu dikumpulkan di Ciater Subang itu untuk di tingkatan provinsi. Nanti dari tingkatan provinsi diambil lagi terbaik untuk sampai ke tingkatan nasional gitu. Bahkan nanti di nasional itu bisa jadi sebagai duta pengawas pemilu untuk di tingkatan nasional. Wah itu bisa kita keliling Indonesia lah minimalnya gitu. Untuk menjadi yang terbaik ini menjadi narasumber nanti untuk di SKPP tingkat provinsi, tingkat kabupaten gitu, seperti itu. Memang berarti ada ininya ya, terus jenjangnya terus Kalau karir itu bisa maju gitu ya. Iya, bisa maju. Bisa meningkat. Dan terakhir tentang PTPS ya. Ya. Oh, kemarin Puji daftar, tapi Iya. kurang usianya ya, Neng ya. Jadi itu sudah persyaratan undang-undang. Undang-undang. Usia minimalnya 25 tahun, pendidikannya minimal SMA. Itu sudah tidak bisa ditawar-tawar. Kenapa memang dipilih usia 25 tahun ke atas dan Betul. SMA. Jadi kan pengawas pemilu ini terkadang kalau sudah masuk ke TPS itu menjadi apa ya namanya? Tingkat kedewasaan Iya, betul. gitu kan. Terus juga kalau ada KPPS yang Jangan sampai labil. masalah gitu kan. Nanti kan pasti nanyanya ke pengawas bagaimana ini. Nah, kalau sudah rentang usia yang seperti itu kan bisa menentukan sikap dan bisa lebih dewasa gitu. Kalau dari sisi akademis memang usia 25 itu sudah Ya, cukup ini ya. Kestabilan emosional dan psikologis juga memang sudah ada pada tingkat yang stabil gitu Oke. kan. Dibanding dengan usia ya minimal kadang-kadang ada yang menetapkan usia 21 tahun atau 19 tahun tetapi Karena mereka dari jenjang SMA ke universitas iya, mungkin ke baru universitas ya. baru kemudian kan kalau 25 tahun itu sudah masuk Kedewasaannya lah. fase dewasa. Masih banyak galaunya kali ya 25 ke bawah. Nah, dari mulai usia 25 sampai maksimal berapa Kang Roni? Maksimal nggak ada. Ya, Oh, tidak ada jadi maksimalnya. minimalnya 25 tahun. Oh. Maksimalnya memang nggak ada. Kalau berbeda dengan KPPS ya, kalau KPPS Ya. kan maksimal 50 tahun. Nah, karena ini masa pandemi juga diharapkan ya usia di atas 50 tahun itu ya bukan berarti kita menolak gitu Betul, kan. betul. Tapi ya rentan juga gitu. Oke. Begitu Puji. Sudah cukup. Nanti mungkin sekarang usia berapa? Oh. Ya ampun, 5 tahun ke nggak depan. apa-apa. Ya, untuk Nanti kaderisasi nanti. ikut KPPS berarti 5 tahun lagi. Mudah-mudahan ikut kegiatan-kegiatan lainnya ya. Ya. Nah, menjadi PR juga buat Bawaslu, coba di usia yang di bawah 25 ada enggak gitu. Ya. Kegiatan yang bisa merekrut Puji gitu. Oke. Baik, pertanyaan kedua dari siapa tadi? Alia, silakan Kang Roni lagi. Ini terkait pertanyaan pertama tuh Tentang money politik money ya? politik dan black campaign ya. Betul. Nah, antisipasi Bawaslu seperti apa? Yang jelas Bawaslu melakukan pengawasan secara melekat gitu. Ketika ada informasi, ada sebuah kegiatan atau ada sebuah pertemuan dan sebagainya yang itu menyangkut dengan kegiatan-kegiatan kampanye, ya tentu Bawaslu harus berperan aktif di sana ya untuk melakukan pengawasan. Nah, selain itu juga untuk mengantisipasinya ya tadi itu kita melakukan sosialisasi ya dengan kelompok-kelompok tertentu ini untuk mengedukasi masyarakat gitu. Seperti kemarin kita sudah ke 3 kelompok disabilitas, kelompok organisasi perempuan dan forum kerukunan umat beragama itu FKUB sudah kita lakukan sosialisasi. Kemudian ke depan juga ada bentuk sosialisasi lagi ini kepada organisasi kemasyarakatan khususnya. Jadi mudah-mudahan dengan bentuk-bentuk sosialisasi itu ya termasuk ke ASN dan kepala desa, perangkat desa juga kita sosialisasikan. Walaupun netralitas ya mereka. Ya. Nggak boleh berpolitik kalau mereka.
Jadi merupakan salah satu strategi Bawaslu juga ya, Kang ya. Nanti untuk money politik tersendiri nanti di hari tenang itu dari pengawas pemilu melakukan patroli politik gitu kan, patroli politik uang. Jadi kita berkeliling ke kampung-kampung, selain mensosialisasikan, mengkampanyekan juga ya istilahnya melakukan pengawasan. Ya itu kan hari-hari yang rentan untuk penyebaran politik uang gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan patroli itu yang tadinya berniat untuk bagi-bagi uang, melihat pengawas pemilu jadi langsung gak jadi gitu. lagi. Bukan gak jadi pindah ke tempat yang lain. Oh jangan. Jangan sampai. Ya ampun. Oke, baik, sudah cukup Alia? Sanksi mungkin. Oh, sanksi. Oke. Sanksi terhadap paslon. pasangan calon dalam protokol kesehatan ya. Betul. Ya, jadi ketika ada informasi ada sebuah kegiatan kampanye atau kegiatan sosialisasi ataupun apa yang tidak patuh terhadap protokol, ya memang kewenangan Bawaslu hanya memberikan surat peringatan pada saat terjadinya pelanggaran tersebut. Ya, memberikan surat peringatan, kemudian dari surat peringatan itu dihimbau untuk segera mematuhi protokol. Nah kalau tidak patuh juga dalam 1 jam itu berkoordinasi dengan kepolisian untuk membubarkan kegiatan itu, gitu, pembubaran massa. Nah nanti tindak lanjutnya ketika ini akan dilakukan proses penanganan pelanggaran, itu sanksinya untuk di penyelenggara pemilu, sanksinya kepada pasangan calon itu dihentikan kegiatan kampanye yang serupa selama 3 hari, gitu. Hanya itu saja. Nah, cuman kan dalam protokol kesehatan ini juga bisa ke hukum lainnya juga. Misalnya ke Perda itu bisa dilakukan denda. Terus ke pidana umumnya itu bisa ada jeratan pidana umumnya, gitu. Ya, dari pembahasan kemarin terakhir itu ditegaskan bahwa pihak kepolisian harus mengambil langkah tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan, khususnya dalam kegiatan pilkada, pengumpulan massa, kampanye dan sebagainya. Bagaimana, cukup Alia? Wah, luar biasa sekali jawaban dari Kang Roni. Ini semua diserbu sama Kang Roni. Nggak apa-apa ya Teh ya, kita nanti di belakang. Boleh tepuk tangan untuk Kang Roni dari Bawaslu. Baik, teman pemilih semua, untuk pertanyaan yang masih terpendam dalam hati, dalam lara Allah, bisa menginformasikan langsung tadi ke media sosialnya Bawaslu, juga ke KPU juga bisa. Nanti akan kami sampaikan ke Bawaslu, boleh ya Kang ya? Oke, baik, di media sosialnya. Baik, untuk teman pemilih semua, sudah tahu ada berapa paslon tadi saya informasikan? Ada 3, baik. Saya ingatkan kembali ada 3 pasangan calon yang akan nanti teman-teman pilihnya satu saja, oke. Dalam hari Rabu 9 Desember 2020, pasangan calon yang pertama ada siapa? Betul, Ibu Dr. Yesi dan Bapak Haji Ahmad Adi Fairuz. Pasangan nomor 2 ada Ibu Dr. Haja Salika Nurahadiana dan Bapak Haji Aib Sepulo. Dan pasangan nomor 3 ada Bapak Haji Ahmad Zamaksari atau biasa Kang Jimmy ya, dengan Ibu Yusni Rinzani. Nah teman-teman bisa tahu visi misinya, silakan cek di medsosnya atau bisa mengenali di media sosial pasangan calonnya, Akang Tata. Jadi mereka kan menginfokan ke KPU media sosialnya apa saja. Nah, warga masyarakat, teman pemilih bisa cek-cek seperti apa sih mereka kalau kampanye, seperti apa sih visi misinya. Jadi karena tak sayang maka tak kenal, salah ya? Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak memilih. Oke, baik. Nah, teman pemilih semua tadi dari Puji dan Alia sudah bertanya, kita akan kasih hadiah, tapi nanti di belakang saja, yaitu boneka maskot Pilkada Karawang 2020. Di belakang ya, nanti akan kita kasih seperti ini yang ada di depan saya. Dan ini ada juga satu yang tadi, ini apa gitu. Sangat menarik, coba boleh saya lihat dulu. Oke, ada buku dengan judul Oligarki dan Klientelisme dalam Pilkada Serentak. Bahasanya luar biasa loh Teh Kak. Iya, ini isi bukunya tentang apa? Itu di dalamnya
semua merangkum ya proses penyelenggaraan pilkada yang ada di seluruh Indonesia gitu ya, baik dari segi kekuatan orang-orang kuat yang mempengaruhi dalam pilkada ini gitu ya, sampai kepada gerakan perempuan, Betul. partisipasi perempuan dan juga kaum disabilitas gitu Ini ya. yang menulisnya? Saya termasuk salah satu penulis. Luar biasa. Oke, baik. Jadi THK akan memberikan secara simbolis kepada KPU Kabupaten Betul, Karawang. sebagai apresiasi karena KPUD telah Betul. memberikan bantuan kontribusi data-data yang memang saya tampilkan di dalam buku itu. Oh, luar biasa. Baik, saya boleh panggilkan salah satu komisioner kami, Bapak Iksan Indra Putra. Oke, secara simbolis THK akan memberikan buku ini kepada KPU Kabupaten Karawang. Dipersilakan Bapak, mangga. Oke, baik. Boleh tepuk tangannya, teman pemilih. Mudah-mudahan jadi pendorong juga nih untuk aktivitas perempuan muda. Lihat THK dengan usia mudanya bisa menulis buku yang sebenarnya judulnya aja saya nggak paham gitu. Ini pasti hebat banget isinya, Pak. Baik. Pastinya Pak. Oke, luar biasa. Atau nuhun Pak Iksan, dipersilakan kembali. Oke, baik, luar biasa sekali dari penanya-penanya, tadi dari Puji, juga dari Alia. Boleh tepuk tangan untuk para penanya kali ini. Bagaimana nih Kang Roni, dari tadi kita membahas tentang mengawasi terus, udah tahu kerjaannya mengawasi ya. Baik, Kang Roni, menurut Kang Roni untuk Pilkada Karawang ke depannya seperti apa dalam hal pengawasan khususnya? Ya, jadi tentu kami sangat berharap banyak terhadap masyarakat dalam partisipasi pengawasan dari masyarakat untuk membantu kinerja-kinerjanya kami, karena memang secara personil juga ya cukup memang, tapi tidak menyangkut sampai secara meluas sampai ke hal-hal yang sifatnya privat gitu. Betul. Jadi sangat dibutuhkan sekali partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dan tentunya kan tadi dalam penyampaian informasi itu bisa menjadi lebih mudah, dan Bawaslu pun di sini tidak menunggu suatu laporan saja, tapi ketika ada informasi itu langsung dilakukan penelusuran informasi itu sebenarnya seperti apa, apakah bisa dijadikan dugaan pelanggaran atau tidak. Jadi sangat mudah lah. Terus untuk pelaporan juga kan tadi pelapor itu bisa meminta identitasnya dirahasiakan gitu kan. Yang mungkin yang namanya politik bisa saja yang pelakunya itu tetangga orang yang dikenal kan, jadi gak enak juga gitu kan. Kayaknya minta dirahasiakan gitu ya. Kan, karagok. Tapi yang jelas segala sesuatu yang itu berkaitannya dengan pilkada dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran, tentu kami akan melakukan suatu proses lah. Sesuai dengan prosedurnya, kami juga ada aturannya, ada SOP-nya. Jadi dalam menentukan suatu ini pelanggaran atau bukan, itu ada prosesnya. Nggak bisa dari awal, wah ini pelanggaran, ini bukan gitu. Tapi tergantung Tidak dari langsung prosesnya. menjudge gitu ya kan? Tergantung dari bukti-bukti yang adanya juga seperti apa, ada kajiannya, ada analisisnya gitu. Jadi ya itulah kadang masyarakat menuntut kami, wah ini pelanggaran ya harus ditindak seperti ini. Padahal kan prosesnya ya harus ada pembuktian dan sebagainya macamnya itu. Oke Kang Roni, pesan untuk seluruh teman pemilih se-Indonesia. Ya untuk para pemilih ya jangan ragu, dalam masa pandemi ini penyelenggara pemilu sudah merekayasa betul agar khususnya di TPS nanti itu tidak terjadi penyebaran COVID-19 gitu. Jadi dari penerapan protokol kesehatan ini sudah secara perlengkapannya juga itu sudah disediakan
dan petugasnya juga, penyelenggaranya juga itu sudah dipastikan aman, sudah Sehat. dirapid tes, sehat gitu. Oke. Gitu. Jangan Jadi jangan takut, ragu, jangan takut. ragu, jangan takut datang ke TPS. Itu informasi dari Kang Roni. TK, bagaimana nih harapan untuk Pilkada Karawang 2020 ini? Ya, harapan pilkada kita sebagai masyarakat ya kepada penyelenggara pemilu dan pilkada ini Betul. gitu ya. Bahwasannya pilkada yang berkualitas ini yang kita harapkan. Ya. Dan ditentukan dari penyelenggara yang berkualitas, Betul. data yang berkualitas, Betul. pengawasan yang berkualitas, dan pemilih yang cerdas. Itu menurut saya pesannya, berarti hayu jangan lupa kita tanggal 9 ya, memberikan hak suara kita, datang ke TPS. Itu Tepira yang bisa Oke. saya sampaikan. Pak. Hayu milih gitu. Hayu milih, gitu Kang Roni. Teh Eka pokoknya hayu milih yang penting itu. Betul. Oke. Luar biasa sekali. Demikian harapan atau pesan yang diinformasikan dari Kang Roni Bawaslu Kabupaten Karawang dan Teh Eka sebagai wanita hebat, inspiratif, pengajar juga penulis buku. Kita bisa mengambil informasi atau mengambil segala positifnya ya dari mereka. Baik, saya rasa cukup sekian bincang-bincang di hari Minggu yang sangat semangat ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam acara selanjutnya dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Baik, jangan lupa juga follow akun media sosialnya Bawaslu Kabupaten Karawang dan KPU Kabupaten Karawang. Di subscribe juga YouTube-nya atau ada akun media sosialnya TK? Instagramnya Iya. dengan namanya Eka Yuliana saja. Eka Yuliana. Baik, boleh nanti tanya-tanya ya teman pemilih sama Boleh TK. kita sharing ya, teman-teman. Oke, jangan lupa juga TK, Kang Roni dan teman pemilih semua tonton debat publiknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang tahun 2020 di tanggal 25 November di iNews TV dari jam 7 sampai dengan selesai jam 7 malam. Mudah-mudahan tidak berubah waktunya ya. Oke, baik, sekian saya Vira Tiara Putri beserta kru yang bertugas. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol Pilkada Karawang. Hayu milih. Aku sudah berlari, mengejar yang tak pasti, mengejar kamu, hanya dirimu. Ku lakukan hidupku, ku bisikan cintamu, hanya untukmu, hanya untukmu. Tapi engkau terus pergi, tapi engkau terus berlari dari. Biarkanlah aku di sini, biarlah aku rela melepasmu, meninggalkan aku, berikanlah aku kekuatan untuk lupakanmu. Waktu terus bergulir, tetap mengukir jalan hidupku, jalan hidupku. Berikanlah jiwamu, berikanlah cintamu, hanya untukku, hanya untukku. Tapi engkau terus pergi, tapi engkau terus berlari jadi. Biarkanlah aku di sini, biarlah aku rela melepasmu, meninggalkan aku, berikan
dari aku.